Bukan karena kita nggak peduli, tapi karena terlalu sering diminta peduli, kita lupa gimana rasanya dijaga. Dan buat kebanyakan dari kita yang tumbuh tanpa figur ayah, batas antara peduli dan mengorbankan diri sering menjadi kabur. Di episode ini kita akan bahas tentang pentingnya menjaga batas sehat, dan gimana pengalaman pahit di masa lalu justru bisa ngajarin kita caranya. Selamat datang di Fatherless Indonesia, tempat di mana cerita-cerita tanpa ayah nggak harus berakhir tanpa arah. Malahan jadi anugerah yang bikin kita nggak gampang nyerah. Zaman kecil dulu banyak dari kita yang nggak tahu rasanya dijaga. Nggak tahu seperti apa orang yang bilang, kamu udah cukup, atau udah kamu boleh istirahat. Jadinya saat kita tumbuh dewasa, kita bingung. Mana yang namanya sayang, mana yang namanya cuma pengorbanan yang diam-diam nyakitin diri sendiri. Ada yang tumbuh jadi terlalu menjaga jarak, takut disakiti lagi. Ada juga yang nggak bisa nolak, takut dianggap egois, takut nggak punya teman. Kita belajar peduli, tapi lupa gimana caranya jaga diri. Menerapkan batas itu bukan egois. Banyak orang takut bikin batas karena khawatir dibilang nggak peduli. Sebenarnya, bikin batas itu bukan menjauh, tapi menata. Kita nggak sedang nolak orang, kita sedang menyusun ulang cara kita untuk hadir. Karena gimana kita bisa benar-benar hadir buat orang lain kalau diri sendiri aja nggak pernah dikasih ruang. Pengalaman pahit waktu kecil ngajarin kita untuk selalu siap membantu. Tapi kadang itu juga bikin kita terus-terusan ngerasa kalau harus ngebuktiin diri, harus kuat, harus bisa, harus ada. Padahal menjaga diri itu bukan kelemahan. Itu bentuk keberanian untuk mengakui aku juga penting. Batas yang sehat itu bukan tembok, tapi jendela yang bisa kita buka dan bisa kita tutup saat kita perlu. Salah satu hal yang akhirnya aku sadari adalah kita nggak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan orang lain juga nggak hidup untuk memenuhi ekspektasi kita. Bukan berarti kita nggak peduli, tapi justru karena peduli kita belajar menempatkan peran kita secara sehat. Kita hadir bukan karena takut ditinggal, tapi karena kita memang ingin hadir dengan utuh. Beberapa tanda ketika kita mulai punya batas sehat itu bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Terus, nggak ngerasa gagal hanya karena nggak bisa menyenangkan orang lain. Bisa dengerin cerita orang tanpa harus ikut tenggelam. Nggak harus jadi penyelamat terus-menerus. Kita belajar bilang, aku peduli sama kamu, tapi aku juga butuh istirahat. Dan itu valid, itu sehat. Kondisi fatherless dan bingungnya pasang batas. Figur ayah secara alami biasanya jadi benteng pertama yang ngajarin, ini boleh, ini jangan, ini aman, ini udah cukup. Tapi waktu kita tumbuh tanpa itu, semuanya jadi serba kabur. Kita jadi terbiasa hidup dalam mode bertahan, yang membuat banyak dari kita belajar pasang batas dengan cara yang ekstrim. Entah terlalu kaku, atau nggak punya batas sama sekali. Tapi proses bertumbuh nggak selalu datar aja atau naik terus. Pelan-pelan dari pengalaman pahit yang kita alami, kita mulai ngerti. Menjaga batas bukan bentuk menolak kasih sayang. Tapi cara kita menjaga agar kasih sayang itu nggak bikin kita hilang arah. Dulu aku mikir bikin batas itu tandanya nggak menghargai orang lain. Tapi ternyata justru sebaliknya kok. Ketika kita berani bilang aku nggak bisa bantu sekarang, atau aku punya cara pandang aku sendiri, itu bukan bentuk perlawanan, tapi kejujuran. Dan kadang justru kejujuran itu yang bikin hubungan tumbuh lebih sehat. Karena kita nggak lagi hidup dalam tuntutan yang diam-diam bikin kita lelah, tapi mulai hidup dalam arah yang kita pilih sendiri. Kita nggak lagi pakai batas sebagai benteng buat menghindar, tapi sebagai pagar yang ngingetin. Di dalam sini ada yang harus dijaga, termasuk hati dan energi kita sendiri.
Menjaga batas bukan berarti menjauh, tapi justru karena kita peduli, kita belajar menjaga, termasuk menjaga diri sendiri. Kalau kamu juga lagi belajar hal ini, kamu nggak sendiri. Pelan-pelan aja, nggak harus sempurna. Yang penting sadar dan jujur sama diri sendiri. Dan seperti biasa, kalau kamu ngerasa video ini berarti buat kamu, mungkin ada orang lain juga yang butuh dengar ini. Share cerita kamu di kolom komentar. Karena di sini kita tumbuh bareng.